Oke, jumpa lagi dengan saya Dayat Shopbreaker Motor dari Cilegon, Banten. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya mendapat kiriman 3. Ini ada 3, dan kerjaan yang tadi sudah pada kelar. Ini ada monoshock Satra FU dan Jupiter MX sudah selesai juga, dan tinggal kita pasang saja pernya. Yang shock ready tadi sudah diambil dan shock X-brake sudah diambil. Ini ada 3 paket, kita akan buka. Ini paket yang tadi pagi datang, yang dari Marta, pengirim Marta. Ini wanita, seorang wanita ini, yang dari daerah Depok maksud saya. Dan ini yang dari daerah Jakarta, dan ini dari daerah Sulawesi Tengah. Kita akan buka paketnya. Nah, ini adalah isinya, shock YSS, kondisinya bocor. Nah, ini masih belum dioprek ataupun belum pernah digarap. Insya Allah akan saya garap dengan serapi-rapinya mungkin. Asnya juga kondisi masih bagus juga. Oke, kita amankan. Kita buka paket yang dari daerah Sulawesi Tengah. Dan ini adalah kondisi sebelum sampai, seperti ini kondisinya ya. Ini ada sebuah pesan ataupun tulisan, Shopbreaker YSS 3 City for NMAX 2019, tolong disetting untuk harian, rute sering dilalui jalan bergelombang, berat badan 70 kg, sering sendirian, ongkir balik dan jasa via transfer. Terima kasih sebelumnya. Oke, siap dilaksanakan. Kita lihat paketnya. Nah, ini adalah shock YSS 3 City. Kepunyaan NMAX tahun 2019. Kondisinya ini bocor ya kondisinya. Jadi setiap shock itu tidak bisa kita nilai, meskipun harganya mahal, meskipun mereknya ternama ataupun terkenal, jika waktunya sudah rusak ya rusak. Sama saja dengan saya sendiri, pada manusia, jika ya waktunya sakit ya akan sakit juga. Oke, kita amankan dulu. Ada shock YSS 2 pasang, shock YSS 2 pasang, dan ini paket yang dari Jakarta adalah shock standar motor Grand ataupun Legenda, itu sama saja. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Oke, jumpa lagi dengan saya Dayat Shopbreaker Motor dari Cilegon, Banten. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasanya saya akan mencoba membuat tutorial untuk repair ataupun perbaikan daripada Shopbreaker. Di sini saya ada bahannya. Bahannya adalah shock YSS yang kiriman dari Sulawesi, dan ada juga yang lainnya, ada YSS Matic juga. Dan ini akan saya bongkar langsung, dan saya akan buat tutorialnya seperti video-video yang lain. Jadi kita langsung saja untuk prosesnya. Jadi kita bongkar seperti ini caranya.
pertama-tama adalah kita lepas spiral dulu. Jika untuk melepas spiral ini keras, kita kendorkan setelan preloadnya. Jadi kalau untuk saya seperti ini cara membukanya. Kalau untuk shock YSS itu kepernya masih terbilang empuk. Kalau saya yang membuka sangat mudah seperti ini, tidak seperti shock yang berklik. Ini adalah shock YSS kepunyaan NMAX. Ini kondisinya seperti ini, kondisinya bocor, olinya sudah kemana-mana, dan saya akan coba membongkar dengan cara mengetrik ataupun memahatnya. Jadi ini akan saya pahat bagian karsilnya. Dan untuk SS itu ada dua macam bentuk dari karsil. Ini contohnya, ini pada shock SS G-Sport. Ini hasilnya adalah bentuknya sudah menjadi satu dengan bantalannya seperti ini. Dan sedangkan yang biasa-biasa ada yang semacamnya ini karet dan bantalannya terpisah. Jadi itu perbedaan dari shock YSS. Berbeda dengan bentuk karsilnya. Ada yang sudah menjadi satu dengan bantalan dan ada juga yang sudah terpisah. Ini banyak oli, itu olinya banyak sekali dan bercampur dengan tanah. Kita buka dulu bagian dari pankon bawahnya. Sudah terlepas. Nah, setelah terlepas, kita coba keluarkan murnya dengan kita memukulnya secara menyamping ataupun dengan cara mendorong, tidak ke bawah. Kita mendorongnya dikarenakan dia agak seret biasanya jika masih bawaan pabrik. Terus kita putar dan kita pukul secara mendorong dan pasti akan terlepas. Nah, itu sudah empuk murnya dan sudah mudah terlepas. Kita proses selanjutnya, dan lalu kita akan buang dari tekanan gasnya. Ini masih ada ya sedikit. Kita harus copot bagian baut L yang di atas tutup tabungnya. Sudah terbuka botolnya. Dan kita akan coba buang nanti tekanan dari gasnya. Kita akan ukur dulu. Itu adalah ukuran tekanan daripada gasnya adalah 35 psi. Kita buang. Jadi fungsi untuk membuang udara adalah supaya asnya nanti ini bisa turun dan kita gampang untuk mengeluarkan karsilnya, supaya tidak terkena juga nanti asnya, yang bisa mengakibatkan suatu asok YSS ini nanti saat kita akan pukul bisa lecet. Sudah habis tekanan gas nitrogennya. Kita lapisi bagian pankon yang di atasnya seperti ini supaya tidak lecet saat kita akan memukulnya. Mungkin butuh waktu yang agak lama, jadi nanti videonya akan saya persingkat saja, dikarenakan memukulnya ini kalau bisa berjam-jam jika yang belum terbiasa.
kita akan jepit ke ragum seperti ini. Angkatnya dengan hati-hati, pelan-pelan saja. Itu sudah kebuka sedikit demi sedikit. Terus kita pahat seperti ini, kita penuh dengan rasa kesabaran dan supaya kelingan dari tutup karetnya bisa cepat-cepat terbuka. Jika kalian tidak terbiasa, kalian harus menutup asnya seperti itu menggunakan bekas selang air. Staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. Pak, tadi sudah berdekat sama kasihnya. Terus kita angkat ini. Apa saja? Kita caranya sudah biasa. Karena kalau dari mana dia memotong di kalian bisa saja. Ya, saja. Mulai ini masuknya sering. Angkat ini. Jangan kurang telinga kuat. Jadi soalnya kalau karena pertama kita bahas saya sama jalan. Oh ya. Aman. Bisa kita. Kita semua yang kita atas. Dan itu sudah. Nah, ini kemungkinan sudah terbuka, kita lihat ringnya. Ini kondisi bawahnya kita lihat. Oke. Kita kendurkan apa ada yang lecet ataupun rusak. Utuh kondisinya. Utuh dikarenakan kita lapisi menggunakan ini kardus ya, jadi tidak tembus. Nah, tuh sudah terbuka. Nah, jadi ini karet silnya bentuknya dia karet, berarti bentuknya seperti ini ya. Ukuran 12 31,5 15 adalah sil YSS yang modelnya karet tanpa bantalan ataupun memakai bantalan tapi terpisah. Beda dengan ini ada dua sil. Ini saya ambil dari YSS G-Sport. Jadi ini adalah sil abu sama dengan sil-sil shock Kayaba. Dan di dalamnya sudah ada rumahnya, itu ada karet silnya. Oke, kita akan lanjut lagi membuka dua lagi. Ini ada dua lagi shock YSS, satu ini kepunyaan Matic dan ini temennya satu pasang, ini shock kepunyaan NMAX tahun 2019 kata orangnya. Kita akan betulkan semaksimal mungkin supaya nanti hasilnya juga bisa lebih awet lagi. Ini shock yang sudah terbuka semua kelingannya. Nah, itu tidak merusak bagian komponen-komponennya ataupun lecet-lecet di bagian tahanannya di sini. Biasa kalau kita pahat itu biasa pada lecet di sini. Kalau tidak hati-hati, jadi kita kerja itu harus benar-benar hati-hati. Tinggal kita lepas tabung nitrogen dan kita akan coba tarik. Jadi kalau shock YSS jika bocor pada tabung di sini biasanya sudah tidak ada tekanan dari gasnya, makanya sering bocor. Kenapa? Karena posisi tabung di sini bisa maju mundur jika sudah kosong ataupun tidak ada tekanan gas nitrogen. Jika masih ada, dia tidak akan bisa tertekan meskipun kalian pukul ataupun kalian dorong
sekeras mungkin dia tidak akan bisa masuk tutup tabungnya, makanya tidak ada kebocoran. Oke, kita coba akan langsung proses selanjutnya. Kita akan tarik dan kita juga nanti akan bongkar sok-sok yang lainnya. Itu masih banyak soknya. Oke, kita akan tarik ya. Ini keringat saya ya, setelah memukul 2 sok SS seperti ini, berkeringat seperti orang mandi pada umumnya. Jadi harus penuh dengan kesabaran untuk melepas karet silnya, jadi harus hati-hati juga. Jadi nanti hasilnya juga akan lebih maksimal. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Oke, kita akan coba tarik untuk mengeluarkan karet silnya pada sok ISS ini. Itu kebetulan ada acara gotong royong juga di sini. Kita ada orang naik juga, jadi merasa nggak enak saya. Jadi ya udah, kita lanjut sajalah kerja. Caranya seperti ini, ditarik saja, tarik seperti ini, kita keluarkan asnya. Ini maklum alatnya sudah jelek dikarenakan ya waktu untuk membetulkan saja saya tidak sempat, jadi yang penting bisa berfungsi. Nah, itu sudah terlepas. Oke, ini adalah kondisi dari shock ISS. Ini SIM-nya aman, tidak pecah ya. SIM-nya aman. Biasanya penyakit ISS itu terdapat pada SIM ini gampang pecah. Ini aman. Dikarenakan saya yang bongkar pertama, jadi saya lebih tahu. Aman. Kita buka satu lagi. Nah, aman, tidak pecah ini SIM-nya. Jadi ya kalau awal mula saya yang bongkar, insya Allah aman, semuanya utuh, tidak diakal-akalin ya kayak yang lain-lain. Tuh, jadi kondisinya ini kuningan ini masih ada, SIM-nya juga aman, jadi tidak pengen empuk jadi diseset ininya ya. Biasanya kebanyakan seperti itu, diseset, dan kuningan ini malah dibuang. Jadi harus seperti ini, kondisi awal seperti ini, kita rakit nanti akan juga seperti ini. Empuk dan sangat mudah, dekat ini. Tuh kondisinya, tabungnya belum dikasih selotip dan tidak sobek dan rusak. Jadi servis yang benar. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the
the things I've had to face got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again, suffocate to make me breathe again. Nah, ini agak slack ya, beratnya agak slack, mungkin bekas kepukul. Yang penting posisi asnya ini mulus, tidak terpukul ataupun terkena palu. Dan jika memang agak seret baut masuknya, jadi kita harus tap menggunakan, ini ada tapnya, menggunakan M12 kali 125. Itu untuk shock YSS ataupun variasi itu sama, jadi kita tap seperti ini. Nah, seperti ini kita meratakan saja intinya supaya empuk. Jadi tidak perlu kalian tahan di sini, tidak perlu, tinggal seperti ini aja, insya Allah empuk, dikarenakan kita akan meratakan saja tuh. Jadi kita seperti ini meratakannya, dikagetkan muternya, dikagetkan karena ini kan berbahan pisau, jadi beratnya juga bisa terkena atau terkikis, jadi nanti akan rata lagi dan bautnya masuknya akan lebih lancar. Nah, ini sudah full masuk, kita lepas kembali. Nah, beratnya sudah rapi kembali dan kita coba tes murnya. Nah, sudah full kan, full empuk. Jadi gitu caranya jika ada yang rusak bagian beratnya. Yang penting kondisi asnya ini aman, jadi tidak rusak. Coba pengisian daripada gas nitrogen.
Oke, jumpa lagi dengan saya Dayat Shopbreaker Motor dari Cilegon, Banten. Pada malam ini saya kedatangan paket ini yang dari Shopee, kemungkinan ini beli shock baru untuk Nuvo, kemungkinan yang panjangnya adalah 28,5 cm, akan saya rubah menjadi 26,5 cm. Kita langsung saja ya buka paketnya. Pada malam hari ini tanggal 7 Juni tahun 2020. Ini adalah shock TBS ya, kemungkinan Aero atau Nuvo 8686, warna merah, ukuran panjangnya 285 mm. Ini kondisinya seperti ini, kardusnya. Maklum namanya shock murah pasti kardusnya juga seperti ini. Nah, ini shocknya. Ini shock baru yang dibeli dari Shopee, langsung dikirim ke alamat saya. Nanti akan saya rubah tahap demi tahap, akan saya rubah dikarenakan masih belum kelar juga kerjaan saya. Oke, itu saja ya video dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi